Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di Peta Isu. Hari ini kita akan membahas bagaimana sumber bangkit pasca bencana. Tanggap darurat telah berakhir, bantuan berkurang, kemudian berita perlahan berganti isu dengan isu-isu lainnya. Kemudian, tapi bagi sebagian warga Sumatera Barat, bencana belum benar-benar selesai. Rumah belum pulih, ekonomi masih terguncang dan rasa aman pun masih belum sepenuhnya kembali. Di tengah status darurat berakhir, muncul pertanyaan penting, apakah Sumatera Barat benar-benar bangkit atau hanya dipaksa bertahan? Hari ini di Peta Isu kita akan membedah sejauh mana pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat dari sisi kebijakan, ilmu kebencanaan hingga kondisi nyata masyarakat di lapangan. Bersama saya sudah hadir Sekda Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswandi. Terima kasih sudah hadir Pak. Sama-sama. Dan selanjutnya dengan Bapak Ade Edward, ahli geologi sumber. Yap. Terima kasih sudah hadir Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Tanggap Bencana UNAN, Dr. Eng Dendi Adi Saputra. Terima kasih kepada Pak Dendi. Siap. Sudah hadir. Kita sama-sama berduka ya Pak ya dengan bencana Sumatera Barat yang luar biasa berdampak kepada ekonomi dan juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dan kini status tanggap darurat sudah berakhir secara resmi. Kepada Pak Ari, apa indikator Pemprov Sumbar menyatakan fase pemulihan sumber ini sudah berjalan begitu Pak? Ya, secara umum pertama dari kabupaten kota yang terdampak awal itu ada 16. Terus yang menetapkan status itu ada 13 kabupaten kota. Dari 13 kabupaten kota itu kita lihat akses sudah bisa berjalan lagi, ya, daerah terisolir sudah bisa terakses kembali, pelayanan dasar sudah bisa berjalan kembali juga, kemudian logistik sudah cukup banyak kemarin itu, bahkan bisa dikatakan berlebih, ya, dan kondisi cuaca mulai membaik dan walaupun secara umum ini ya sifatnya umum ya, lokal-lokal tertentu karena masih ada potensi-potensi lain, dan kehidupan sudah mulai kembali berubah lah ya, masyarakat sudah mulai kembali bisa ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumah dan seterusnya. Nah, dari 13 yang menetapkan status tanggap darurat, tinggal 3 yang memperpanjang. Apa itu? Agam, Pasaman Barat, kemudian Tanah Datar. Jadi berdasarkan itu kita rapat bersama, ada unsur Forkopimda, ada instansi vertikal terkait, ada SAR, ada BMKG, kemudian Kementerian PU dan jajarannya, termasuk pemerintah daerah sendiri. Nah, maka tanggal 22 malam itu kita rapat bersama-sama, kita tetapkan, putuskan bersama Sumbar beralih kepada masa transisi pemulihan. Transisi ya Pak. Ya, karena kalau terus-terus dalam tanggap darurat itu khawatirnya mencekam juga suasananya. Berbeda nih, Mak D ini belum sangat paham nih. Kalau lama-lama tanggap darurat itu beban juga. Petugas lelah fisik dan pikiran, masyarakat juga was-was terus buat tanggap darurat seperti itu. Tapi yang untuk 3 kabupaten kota tadi yang masih tanggap darurat sampai kapan Pak? Kalau Tanah Datar sampai tanggal 27 kemarin selesai. Dan perpanjang 5 hari dari tanggal 22. Pasaman Barat 7 hari berarti kemarin selesai. Nah, Agam dia nambah 14 hari lagi. Berarti di Januari. Artinya di 2026 masih ada tertinggal satu kabupaten lagi yang masih tanggap darurat begitu ya Pak ya? Oke. Berarti kan ini kita sudah masuk mungkin ke tahap seperti yang Bapak bilang tadi, transisi pemulihan. Nah, ini pasti kita sudah bicara rehabilitasi dan rekonstruksi begitu kan ya Pak? Sejauh mana progres rehab dan rekon pasca bencana di berbagai daerah di Sumatera Barat ini yang terdampak di
masyarakat sendiri gitu. Sejauh mana progresnya sekarang, Pak? Ya, jadi namanya masa transisi pemulihan itu berlangsung sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, pada masa transisi itulah kita menyusun namanya dokumen R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Ada timnya dibentuk, namanya Jitupasna, itu tim Jitupasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Itu melibatkan seluruh OPD yang ada di pemerintah provinsi, instansi vertikal terkait, juga dikawal terus oleh BNPB, agar memang dokumen yang kita hasilkan itu memang betul-betul sesuai dengan kondisi real lapangan. Nah, seperti itu. Misalnya jumlah rumah yang hanyut, itu kan mesti tervalidasi. Kalau nanti kita katakan jumlah rumah yang hanyut itu 795 misalnya, ternyata tiba-tiba nanti kita tetapkan muncul orang, Pak, rumah saya, rumah Bu juga petang, Pak, ada masuk data kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, ini kan mesti kita pastikan. Nah, berarti butuh waktu sampai 6 bulan. Nah, kita tidak tunggu 3 bulan sampai 6 bulan. Kita sepakat dengan BNPB, pemerintah provinsi, dengan tim terkait, itu kita targetkan di 9 Januari dokumen R3P itu sudah ditetapkan. Sehingga kita bisa bergerak lebih cepat. Nah, sekarang Huntara sudah mulai selesai dibangun, sudah mulai ditempati. Ada masyarakat yang mandiri membangun tempat tinggalnya sendiri juga ya. Termasuk hunian tetap sudah ada yang mandiri juga membangun di tanah milik mereka atau milik keluarganya. Nah, mudah-mudahan juga dalam waktu dekat ini validasi angkanya, rencananya nih hari ini akan ada beberapa pertemuan-pertemuan kita melakukan validasi data. Saya nanti jam 4 ini mau pastikan jajaran PUPR Sumatera Barat khususnya bergerak di bidang irigasi, memastikan bahwa kita harus segera punya data valid, jumlah sungai yang terdampak, apa yang mesti kita lakukan seterusnya. Kan mulai hari ini kan kita lihat tuh, kemarin semalam itu hujan lebat, itu batu busuk deras lagi ya kan, karena memang sungainya sudah terjadi pendangkalan. Jadi gampang hujannya nggak terlalu lebat saja sudah luar itu airnya seperti itu. Baik, nanti Febri masih akan bertanya lagi tentang Huntara dan Huntap, tapi ke Pak Ade dulu, Pak. Dari sisi geologi, Pak, apakah Sumbar ini sudah berada di fase aman setelah rangkaian bencana yang terjadi belakangan? Baik, terima kasih Pak Sekda, Pak Ari, Dendi, Pak. Dendi, Mbak. Sebetulnya bencana yang sekarang ini semuanya tuh pengulangan. Ya, kecuali satu yang di Jembatan Kembar. Nah, itu memang jalur baru. Di luar dugaan itu Mas. Di luar dugaan ya, di luar dugaan. Ya. Kalau yang banjir bandang misalnya Batang Kuranji itu kan 2012 juga cukup besar, tapi tidak sebesar sekarang. Nah, lalu Salerehayi itu pengulangan. Ya, beberapa waktu lalu kita ke sana, cerita tokoh masyarakat itu 1828. Berarti di tempat yang sama dengan sumber longsor di Bukit Alhan Anggang itu juga yang sama. Jadi pengulangan juga. Berarti artinya sudah pernah terjadi di tahun 1828. Nah, oleh sebab itu pesan BNPB juga diskusi dengan Pemprov, bagaimana kita ke depan. Apakah kita akan mengurus bencana yang sudah terjadi, bencana lagi berulang. Kapan kita mau maju ya Pak ya? Yang kita bangun malah habis lagi. Kayak sekarang kan apa yang kita bangun habis lagi. Nah, ini perlu memang rehab rekon kita ini perlu sedikit rehab rekon plus mungkin. Ya, pernah kita coba di Mentawai itu rehab rekon itu diselaraskan dengan percepatan pembangunan. Makanya rehab rekon Mentawai itu judulnya rehab rekon dan percepatan pembangunan pasca tsunami Mentawai. Ya, Pak? Jadi ada plus mungkin ini selaku ketua kan Pak Sekda ketua tim Jitupasnanya nih. Artinya nanti Sumbar juga begitu ya Pak ya. Jadi karena apa? Rehab rekon ini masanya cuma 3 tahun kan Pak.
rasanya 3 tahun nggak selesai nanti. Dan tidak akan selesai dalam waktu 3 Nah, tahun saya untuk nggak akan membuat selesai Sumbar dalam 3 kembali tahun pulih pengalaman begitu ya Pak ya? Ya. Nah, makanya ada percepatan pembangunan. Seperti Mentawai itu, kenapa ada percepatan pembangunan? Karena yang akan dibangun tuh masih banyak. Jalan Trans Mentawai 300 kilo yang Ya. sekarang itu, karena dia percepatan pembangunan, terus dilanjutkan sampai sekarang. Nah, Oke, ini Pak. Pak Sekda, pada tim juga kita mohon ini demi masyarakat Sumatera Barat juga kan, Ya. nah, untuk kita juga semua betul-betul perencanaan Rehab-Rekon ini betul-betul secara maksimal, matang ya sesuai dengan yang disampaikan BNPB, ya membangun lebih baik, ya, lebih kuat, Ya. lebih aman dan berkelanjutan. Ya. Tapi Pak, dari sisi geologi tadi Pak, apakah Sumbar saat ini sudah berada di fase aman setelah bencana ini? Kalau untuk banjir bandang, longsor, enggak hujan juga, masih akan ada gerakan-gerakan tanah tadi. Karena apa? Daerah-daerah perbukitan kita itu masih jenuh air. Nah, sehingga seperti di Maninjau kan, tidak hujan, tahu-tahu mengalir saja. Karena apa? Material ini dalam keadaan masih lembek itu masih berada di puncak lereng-lereng itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Semua jalur-jalur bekas longsor saat ini itu tolong sangat diwaspadai melewati itu karena akan terjadi lagi. Apalagi hujan kita kan belum akan berakhir segera. Musim hujan kita masih berlanjut ya. dalam 2 bulan ke depan. Betul. Nah, sekarang perakiraan itu kan mingguan ke depan, Bang. Ya, oleh sebab itu ini perlu berat sih. Berat sekali ya. Beda kalau gempa sekali jebret. Jebret. Untuk bangunan tinggal diurus. Artinya Kalau berarti- sekarang berulang-ulang ada satu lokasi itu sampai 3 kali, 4 kali. Iya. Ini jadi berat kerja Pak Kepala BPBD, Pak Masih, Sekda ini. Luar masih biasa akan beban. ada banjir dan longsor susulan Jadi begitu ya Pak ya? bertumpang tindih. Ya, selesai Ya. ini tambah lagi. Sekarang kan tanggap darurat selesai. Ya. Ada lagi tanggap darurat yang mau maju seperti di Sareai ya, korban lagi. Iya. 3 lagi. Nah, Maninjau. Maninjau itu belum selesai. Ya. Jadi, nah ini memang walaupun kabupaten itu ada yang sudah berakhir tanggap darurat, tapi kewaspadaan kita itu tetap. Ya. Solo kan nggak tanggap darurat, Enggak. udah berakhir. Mm-mm. Tapi Batangkawan kemarin, Ya. Ya. Saya dari sana, Pak. Sanimbaka juga. Sanimbaka, Ya, Tanah Datar Tanah Datar mendekat longsor Malang. lagi. Ya. Alhamdulillah tidak ada korban ya. Nah, ini kita apresiasi juga nih beberapa daerah itu yang bisa ini berkat kelompok-kelompok siaga bencananya itu. Itu jalan ya, Pak. Ya, seperti di Batangkawan di Solo itu. Mm-mm. Jadi mereka sudah pelatihan Ya. bahwa kalau hari hujan tiba-tiba sungainya tuh kering, itu tanda akan ada banjir bandang. Kalau dia evakuasi. Evakuasi. Kan langsung selamat. Nah, beberapa tempat ada. Sebetulnya di Batangkuranji juga terjadi sungainya kering, Iya. tapi Pak. tidak sempat. Mm. Yang di Saleraya juga begitu dilaporkan sungainya kering, tapi tidak sempat direspon. Oke. Ini- Nah, mengingat ini Pak, bencana di Sumatera Barat ini kan banyak, bukan hanya di Kota Padang saja, kemudian di Kabupaten Agam dan di kabupaten lain. Apakah bencana ini yang belakangan terjadi itu bersifat terpisah atau saling berkaitan secara geologisnya begitu Pak? Sehingga hampir dalam satu waktu yang Iya. sama Kita dapat serentak bencana. begitu Pak. Ya, dari pemetaan kita, jalur yang terkena bencana ini pertama tentu ditentukan oleh di mana curah hujan yang tinggi. Hmm. Ya, lalu jatuhnya di lokasi perbukitan terjal, Bukit Barisan, Hmm. gunung api, ya, yang meninjau itu kan masuk gunung api Purba, ya, lereng gunung api, termasuk yang di Malala itu kan dari Singgalang, Singgalang. ya, batangannya itu dari Singgalang dan Marapi. Nah, itu semua itu berkaitan dengan batuan vulkanik, batuan gunung api. Yang Bukit Barisan itu juga batuan gunung api yang lebih tua. Oke. Dan itu justru yang lebih berisiko tinggi karena dia sangat tingkat pelapukan lebih tinggi, kemudian topografi yang sangat terjal, ya, itu sampai 70 derajat, gitu ya. Longsornya itu. Oleh sebabnya tipikalnya sama sebetulnya. Yang membedakan adalah curah hujannya. Ya. Pesisir kurang, kenapa? Curah hujannya
Oh, Waktu itu kurang. kurang Ya, kalau semua kena, rasanya kita Bukit Barisan itu kena semua. Nah ini kan kita berat ke Padang, Pariaman, Agam, Tanah Datar tuh terbawa-bawa Padang Pariaman sebetulnya di baliknya sedikit ya. Jadi karakter bencana kita yaitu Bukit Barisan tuh sangat rawan longsor, di samping dia sangat terjal tebingnya, kemudian batuannya ada pelapukan batuan vulkanik yang itu mudah sekali mengembang, ada mineral monumentalonit, itu mineral yang mengembang kena air, itu pemicunya juga tuh, kena air dia kembang, jadi bubur. Nah kemudian ada patahan Sumatera di sepanjang Bukit Barisan kita itu, sehingga batuan Bukit Barisan kita itu remuk, rapuh, gampang sekali longsor. Artinya ada kaitan satu sama lain. Terkait semua. Oke, siap. Saya ke Pak Dendi, Pak. Siap. Dari pengalaman turun langsung ke lapangan nih, Pak. Apa yang terjadi di lapangan? Apa kondisi nyata masyarakat pasca bencana, Pak? Baik, baru saja kami turun ya kemarin kita di Padang Pariaman, baru malam tadi saya baru pulang itu di Asam Pulau. Di Asam Pulau. Secara mental health mereka memang sudah mulai kembali ke aktivitas, makan, menjual pete, jari yang durian ya. Kalau durian belum, katanya sudah habis kena hujan kemarin gitu. Oh, udah rontok kena hujan. Sudah ada aktivitas ekonomi berarti gitu ya, Pak. Sudah nyaman lagi. Hanya saja memang kebutuhan pasca bencana ini seperti air bersih. Asam Pulau itu hanya satu masjid tempat bergantung masyarakat di sana. Jadi sumur mata air di masjid. Kemudian ada di Musala Katimaha kita perbaiki juga akses air bersihnya, Pak. Ada air mata air juga. Di seberang musala itu langsung daerah terdampak. Jadi ketika kemarin baru semalam kita turun, itu hujan deras di sana. Mereka udah, saya lihat ini kok kita aja yang dari Padang nih udah cemas-cemas gitu ya. Ini mereka inye-inye bapak-bapak kita, ibu-ibu itu masih aman aja gitu. Tenang gitu. Cuman ada yang saya lihat kayak anak-anak, Pak. Anak-anak memang agak trauma dia ketika melihat hari hujan yang deras. Itu tim kami dari kesehatan masyarakat memang agak ada effort berlebih di sana untuk mencoba menghilangkan trauma healing tersebut. Dan juga kita coba lari lagi ke Solo. Jadi hari sebelum itu kami ke Solo. Ya, tepatnya di Nagari Paninggahan, Cacang, Joro Subarang. Kemudian di sana sumber air juga dari air sungai ternyata. Jadi ada pipa PDAM yang sudah hancur gitu, kami manfaatkan. Kita juga instalasi pipa celup di sana, Pak, dan kita pasang filtrasi. Itulah salah satu sumber air. Dan ketika itu nanti datang lagi air besar, saya yakin akan datang karena itu akan penangkalan tadi seperti yang di atas masih ada yang akan turun. Nah itu genangan yang kita bikin itu akan wassalam lagi. Nah itu sedihnya. Dan kemarin sore itu di Sangyang Baka yang tempat kami juga instalasi filter air juga di sana. Hanyut lagi. Banjir lagi, Pak. Jembatannya sudah banjir lagi. Gitu. Nah jadi sekarang memang kondisi kita belum sepenuhnya pulih, tapi usaha Pemprov dan pemerintah pusat saya kira sudah maksimal saat ini. Habis tanggap bencana bukanlah habis segala-galanya ya Pak Seda ya, tapi ini adalah awal kita, awal pekerjaan berat. Pekerjaan berat ini. Baru awal ini. Saya lari ke Palembang. Palembang itu beberapa kondisi Salerai itu tidak ada air. Ketika kita gunakan air sungai yang sudah ada, itu ada secara kultural, secara keinginan masyarakat menggunakan agak kurang. Karena kita belum tahu di dalam kondisi di dalam lumpur. Kalau kata Bapak TNI Polri itu kayak lumpur hidup. Kami aja masuk sampai ke paha gitu. Maksudnya kayak lumpur hidup. Sebenarnya ya lumpur masih kayak bubur tadi ya Pak. Nah itu yang menjadi belum mengeras gitu ya. Dalamnya nggak bisa diprediksi. Luarnya kering, kerasnya kering. Nah itu kondisi di lapangan. Dan alhamdulillah kami dari Kemendikbudristek Sekda itu dikasih pendanaan itu seluruh perguruan tinggi PTN di Indonesia
itu kami diberikan program pengabdian tanggap bencana. Hmm. Tidak hanya UNAN, UMP juga ada, kemudian Ya. Baitur Rahmah juga ada, kemudian UPI juga ada, semua PNP juga ada. Di Sumatera Barat kita diberikan amanah untuk melakukan tanggap bencana. Oke. Dan juga program-program dari UI, UNS, dari perguruan tinggi luar Sumatera itu juga masuk. Hmm. Ada Keagam, ada Padang Priamang, Malalo, dan seterusnya. Nah, ini memang salah satu ikhtiar kita juga, walaupun nggak sebanyak effort yang dilakukan oleh Pemprov Hmm. atau pemerintah pusat, tapi kita hadir dari perguruan tinggi memberikan Melengkapi solusi, ya. melengkapi Pak. Jadi Melengkapi. solusi-solusi yang diberikan memang tidak jangka panjang, tapi bisa bertahan hingga tanggap darurat ini sampai nanti transisi ini selesai. Oke Pak. Hmm. Tapi setelah fase darurat selesai, Iya. yang Bapak temui di lapangan, masalah apa yang justru paling berat dirasakan masyarakat selain air bersih tadi Pak? Nih, kemarin diare. Kemarin Kesehatan berarti. udah mulai diare. Penyakit kulit, masalah kesehatan. Setelah itu di Sanyang Baka, tempat yang semalam itu MCK-nya sudah wassalam. Tidak Sudah ada. tidak ada jejak MCK umum masyarakat di sana lagi. Nah, kemudian di beberapa sanitasi ya, intinya sanitasi dan layanan kesehatan juga, dan mungkin nanti kita perlu waspada juga penyakit pasca bencana. Nah, dan kebetulan kami juga turun dengan tim dokter kesehatan. tim kesehatan dari rumah sakit UNAN juga, dan itu sudah kita intervensi dengan ya layanan kesehatan langsung door to door. Ya, kebetulan kemarin kita fokuskan di Padang Pariaman. Oke, berarti masalah kesehatan yang muncul Ya, mengancam iya. korban-korban bencana. Betul. Oke, siap. Pak Sekda Pak. Ya. Banyak masyarakat yang merasa darurat selesai masalah, tapi masalah belum, begitu kan ya Pak. Tapi bagaimana pemerintah sendiri menjawab persepsi ini bahwa masyarakat akan tetap terjamin keberlangsungan hidupnya setelah pasca bencana? Ya. Memang ada beberapa opsi bantuan dari pemerintah, bahkan ada yang 800.000 per bulan kepada itu, tapi kan kita sama-sama tahu angka ini tidak akan cukup untuk bertahan hidup sampai dengan bulan ke bulan gitu. Nah, dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri bagaimana menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Sumber? Bahwa tanggap darurat itu berakhir bukan berarti masalah selesai. Iya, betul. Tanggap darurat itu menyatakan bahwa agar kita harus bangkit kembali, tidak larut dalam kondisi yang sulit terus ya, karena memang kemarin ada rumah yang hilang, ada nyawa yang hilang, ada orang yang hilang, gitu ya, ada fasilitas yang rusak dan seterusnya. Nah, pemerintah itu punya program-program terkait dengan bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat. Memang tidak ideal seperti normal kehidupan. Misalnya untuk masyarakat yang hari ini terdampak itu akan diberikan bantuan jaduk namanya jaminan hidup. Itu untuk tahap awal ini dialokasikan anggaran oleh Kementerian Sosial 10.000 per orang per hari. Nah, jadi kalau di rumah tangga itu ada 5 orang berarti 50.000 sehari. Kalau ada 7 orang 70.000 sampai 90 hari ke depan. Ya, jika ada rumah-rumah yang rusak ya, atau mungkin banyak sekali alat-alat masaknya yang nggak bisa lagi dipakai gitu ya, disediakan juga bantuan 3 juta per rumah untuk alat masak, semua macam kompor, ya kan, tabung gas dan seterusnya. Itu 3 juta per rumah. Ada lagi program berikutnya adalah ketika mereka punya usaha dulunya, misalnya punya UMKM atau warung di rumahnya gitu ya, itu juga dibantu oleh pemerintah di suntikan dana untuk memulai kembali usahanya. Ya, sekitar 5 jutaan lah gitu untuk memulai usaha kembali, melanjutkan usahanya. Nah, tentu ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau berpikir ideal tentu tidak mungkin. Ya. Pertanian juga Pak ya? Ya, pertanian juga begitu, akan ada optimalisasi lahan ya. Di lahan-lahan yang kena lumpur itu nanti kan dioplah. Optimalisasi lahan. Nah, jadi butuh waktu. Kalau yang lumpur mungkin akan lebih cepat dibandingkan sawah yang batu. Sedimennya tertutup batu 1 sampai 1,5 meter. Ya. Nah, kayak di Malalo itu saya pernah datang, itu ada di Guguk Malalo
itu ada sekitar 20 hektar yang tertutup batu material. 20 hektar itu berapa lama itu kan? Pakai alat itu juga butuh waktu yang lama. lama. Nah, jadi memang itu yang kita coba. Nah, pemerintah daerah sendiri, Provinsi Sumatera Barat, kita kan juga bekerja sama dengan Basnas. Basnas Provinsi itu juga menghimpun dana. Dan nanti kita juga akan arahkan untuk membantu menyambung petani ini ya. kehidupan masyarakat termasuk petani dan seterusnya. Dan air bersih yang tadi dikeluhkan teman-teman oleh teman-teman UNAN, kemarin itu ketika Basnas Pusat datang, saya sampaikan arahnya gimana Pak Sekda. Kalau saya boleh saran, bantuan yang lain itu kan udah banyak. Nah, Basnas saya sarankan fokus untuk penyediaan air bersih. Nah, gitu. Nah, mereka siap. Di beberapa negara sudah mulai ada ini bak penampung airnya. Ya. Nah, kemudian saya sarankan juga beli pipa ADPE gitu kan, yang memang lebih ini. Termasuk beberapa lembaga-lembaga filantropi saya arahkan. Bagus. Nah, artinya memang ini ada hal-hal tertentu yang tidak menjadi perhatian orang lain gitu. Kayak air bersih. Kemarin semalam nih kita rapat, saya sampaikan ke Kadis Kesehatan. Bu Kadis, tolong diperhatikan bahwa dengan bencana banjir ini air bersih bermasalah, sanitasi bermasalah, maka penyakit-penyakit terkait dengan dua hal itu akan harus diantisipasi. Iya, betul. Ya, jadi akan ada sakit kulit, gitu ya, ada diare, termasuk juga ISPA karena mereka tidak berada di tempat tinggal yang nyaman seperti itu. Nah, yang tadi Pak, bantuan-bantuan yang Bapak sampaikan tadi, itu berlaku dari kapan sampai kapan Pak? Ya, sejak 90 hari terhitung. 90 hari sejak masa tanggap darurat berakhir, kan masa pemulihan ya. Ya. Nah, itu kita hitung 90 Artinya hari. 90 hari ke depan dari tanggal 23 berarti kemarin. Tanggal 23. 23 sampai dengan 90 hari ke depan, masyarakat mendapat bantuan. Ya. 10.000 per orang untuk biaya hidup per hari begitu ya Pak. Tapi dari sisi hunian, tadi Bapak sampaikan sudah ada huntap dan huntara yang sudah dilakukan bahkan, tapi untuk huntap sendiri Pak, ini masih menjadi pertanyaan di masyarakat, seperti apa legalitasnya nanti Pak? Ya, makanya untuk huntap ini kita kan dibantu oleh Kementerian PKP ya, Kementerian Perumahan. Dan Kementerian Perumahan ini juga bekerja sama dengan salah satu lembaga yang memberikan CSR-nya, yaitu Yayasan Bunda Suci. Itu mereka membantu 2.600 unit rumah, 1.000 di Aceh, 1.000 di Sumatera Utara, 600 unit di Sumatera Barat. Nah, ini huntap. Nah, kemudian yang kan banyak tuh rumah yang rusak berat, rumah yang hanyut ya, ada ribuan jumlahnya. Nah, akan kita berbagi nanti ini dari hasil dokumen R3P. Kalau ada rumah rusak berat itu nanti akan dibantu oleh BNPB. Rusak sedang oleh tanggung jawabnya provinsi. Rusak ringan tanggung jawabnya kabupaten kota. Nah, terkait dengan huntap ini, kalau ada lokasi baru, maka tentu pertama kita prioritaskan tanah milik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Sehingga ini tidak menjadi persoalan mengenai aspek legalnya. Karena ini kan bagian dari program pemerintah. Bagi daerah-daerah yang tidak punya lokasi, kemarin contohnya ada tanah yang diserahkan oleh kaum tertentu, suku tertentu misalnya di Agam itu, silakan dipakai tanahnya. Ada yang diserahkan untuk hak pakai begitu ya. Nah, ini semuanya berproses kita lakukan, dan memang kita tidak akan bangun ketika di situ ada potensi konflik masalah tanah. Maka tadi prioritasnya itu tanah milik pemerintah pusat, milik provinsi, bahkan tanah milik BUMN. Itu arahan dari pusatnya seperti itu. Untuk Provinsi Sumatera Barat sudah ada Pak mapping area yang akan menjadi? Sudah. Di mana kira-kira Pak? Oh, banyak ya titiknya. Ya, kalau untuk yang sudah diprogreskan sampai dengan hari ini Pak? Ya, kalau yang sudah ada itu ya data kita ya, di beberapa kabupaten kota itu sudah ada datanya. Ini contoh ya, di Kota Padang itu ada rumah yang hanyut 197, rusak berat
427, rusak sedang 2077 ya, rusak ringan 2827. Nah, ada lahan untuk relokasi seluas 29.800 meter bibit sangkar yang dibutuhkan. Nah, lokasinya itu ada di Kelurahan Balai Gadang, Oke. Kecamatan Batu Tengah, ada bumi perkemahan milik Pemko Padang. Ya, dingin. Nah, itu daya tampungnya ada 173 unit. Nah, Oke. status lahannya sertifikat tak pakai tahun 2015. Pemko Padang. Nah, Pemko Padang. Ya, Nah, kita menunggu SK-nya nanti ini. Kan semua lokasi yang ditetapkan itu nanti di SK-kan oleh kepala daerahnya. Ya. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi di Kota Padang Panjang. Ya. Kota Padang Panjang ini kan lebih awal ya selesai persoalannya. Itu ada rumah hanyut itu 42 unit, rusak berat 2 unit, sedang 33, ringan 333. Nah, itu sudah ada luas lahan untuk relokasi sebesar 3.000 meter, ya kan? Nah, daya tampung 28 unit. Tanahnya milik Pemda, sudah lengkap semua dokumennya, sudah groundbreaking kemarin tanggal 29 Desember 2025. Cepat, gercep. Nah, Gercep ya? Gercep. Itu berarti sertifikatnya milik Pemda. menjadi ketika dia menjadi huntap, apakah menjadi milik masyarakat? Nah, nanti itu prosesnya kan akan ada lagi. Iya, Yang tapi jelas sekarang ujungnya seperti apa, Pak? yang bisa diserahkan, bisa juga hak pakainya terus nggak ada Oh, masalah. Kan gitu. tanah pemerintah. Iya, iya, iya. Kecuali tanah pemerintahnya sudah diambil orang lain. Legalan soal itu ya. Ya, tapi belum ada kepastian terkait itu, Pak. Apakah menjadi masyarakat? Nah, nanti itu masyarakat kemudian atau- berikutnya kan tentu antara Pemko Padang Panjang dengan pengguna lahan tersebut yang kita bangun sementara. Gitu. Ada juga yang relokasi mandiri di Kota Solok misalnya. Relokasi mandiri. Nah, itu tanahnya milik masyarakat. Nah, itu contoh-contohnya ya. Oke. Ada di kabupaten kota itu semuanya ada. BUMN yang di Padang Pariaman ya Pak ya? Iya. Nah, Itu tanah aset BUMN ya? jadi seperti itu. Prioritasnya tanah milik pemerintah, BUMN, baru nanti tanah masyarakat. Atau tanah yang dihibahkan oleh kaum masyarakat begitu ya, Pak ya. Oke. Bahkan kalau ada yang mau transmigrasi, kita siap tampung. Di Kabupaten Sijunjung namanya daerah Padang Taro, itu masih bisa menampung sebanyak 51 unit rumah lagi, rumah transmigrasi plus tanah untuk digarap. Oke. Tanah yang bisa digarap ini artinya bisa digarap sebagai ladang kah Iya, atau ladang memang diserahkan itu menjadi dibolehkan begitu ya, Pak? memang jatahnya masyarakat yang mau transmigrasi di situ. Oke. Biasanya luasnya 2 hektar. 2 hektar per kakak. Per kakak. Rumahnya 1 hektar ya? Ya, tanah perumahannya 500 meter. 500 meter. Ladangannya 2 hektar. Oke. Terus apakah ada Pak perubahan kebijakan tata ruang dan pembangunan agar resiko ini tidak terulang lagi Pak di lokasi yang sama? Ya, otomatis dengan terjadinya perubahan badan sungai, ya, terjadi berubah, daerah aliran sungainya pasti berubah, ya. Maka tentu mesti ada penyesuaian RT RW. Yang tidak bisa tidak. Kalau nanti orang akan kembali membangun, gitu nanti kan ada masyarakat yang mohon maaf misalnya kayaknya merasa berat pindah dari contoh yang di Batu Busuk itu ya, di Batu Busuk itu kan ada yang namanya pulau-pulau itu di seberang sana itu. Saya tanya kan, Pak tinggal di mana Pak? Mau tinggal di pulau Pak. Nah, gitu. Nah, harusnya emang mereka tidak tinggal di situ lagi. Bisa lagi diusahakan. Dia harus Total relokasi. Total. Iya, iya. Tapi menurut Bapak, baik Pak Sekda maupun Pak Ade, apakah RT RW kita ini sudah berbasis mitigasi bencana begitu Pak yang sekarang? Ya, ketika kita provinsi ya menyusun RT RW yang terakhir itu memang salah satu pembahasan yang agak alot itu kita dengan DPRD adalah terkait dengan peta rawan bencana. Jadi itu alot itu kita dengan DPRD dan memang kita berusaha sekuat mungkin agar memang RT RW yang kita susun di provinsi itu sudah mengakomodir daerah rawan bencana. Dan itu pun juga dibahas di tingkat kementerian. Nah, seperti itu. Nah, dengan kejadian hari ini, mau tidak mau harus ada penyesuaian lagi. Termasuk RT RW yang ada di kabupaten kota. Tapi dari Pak Adit, apakah RT RW kita sudah berbasis mitigasi bencana Pak yang terjadi sebelum bencana ini? Ya, ketika RT RW yang disusun sebelumnya tentu berdasarkan kajian risiko bencana Iya, betul. sebelumnya.
Nah, ternyata setelah RT RW-nya jadi terjadi Baru, perubahan. baru Tandanya masih baru itu. Perubahan signifikan. signifikan. Nah, makanya sesuai dengan aturannya, kalau terjadi perubahan signifikan terhadap bentang alam dan lain-lain, RT RW-nya harus disesuaikan. Tapi ada beberapa Direvisi saja. pemukiman begitu Pak, yang kita tahu bahwa itu masuk das daerah aliran sungai yang mungkin juga sebelumnya beberapa tahun, puluh tahun yang lalu mungkin juga pernah menjadi bencana, daerah bencana di situ, kemudian berdiri pemukiman. Apa yang salah dari itu? Jadi memang ini tidak mudah. Tidak mudah. Beliau ini orang lama ini. Bahwa existing perkampungan kita, Ya. ya, atau rumah penduduk itu sebelum kita membuat RT RW misalnya itu sudah ada. Ya. Nah, dan untuk memindahkan itu kan tidak mudah. Kemarin saja kita diskusi ketika akan membangun huntap itu relokasi, salah satunya di pertanyaan ada kelompok masyarakat termasuk juga teman-teman di legislatif adalah Pak Sekda ketika akan direlokasi, apakah sudah dipertimbangkan tentang jauh dekatnya relokasi itu? Oke. Kemudian apakah masyarakat siap untuk direlokasi? Misalnya orang yang di di Maninjau itu ya, yang Sungai Batang yang kehidupan sehari-harinya di pinggir Danau Maninjau dia menjadi nangkap ikan, nelayan. Terus mau kita pindah ke Padang Tarok Sijunjung gimana kira-kira itu kan? Iya. Itu seperti itu kan menjadi sebuah pertimbangan. Nah inilah kondisi hari ini. Sebenarnya kalau Maninjau itu sudah dari dulu. Udah. Saya ini nggak ada WA nih dari seorang Sejak anggota 2000 pasca gempa 2009 kan sudah direlokasi. dari salah seorang anggota DPRD yang mantan Bupati Agam menyampaikan ini sudah lama itu Pak Sekda. Nah, kita sudah arahkan memang masyarakat Transmigrasi balik lagi. Iya. Jadi PR kita ya, kita nggak menyalahkan masyarakat. PR kita itu adalah bagaimana memang kita harus mampu menjelaskan kepada masyarakat realitanya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang masyarakat kita kan lah 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu anak boleh. Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang datang lagi kan. Nah, maka ini kan sebuah momen juga buat kita untuk merelokasi agar tidak ditempati lagi. Tapi kadang-kadang ada izin juga Pak yang keluar dari Pemda atau Pemkot, dari Pemprov. Kita sebut saja mungkin semacam Luminpar Pak. Kita pernah konfirmasi di Peta Isu juga kemarin bahwasanya Luminpar itu sebenarnya adalah das. Daerah yang rawan dengan aliran sungai dan di posisinya di belokan aliran sungai begitu Pak. Tapi kita yang menjadi pertanyaan kenapa bisa berdiri pemukiman di sana bahkan klaster yang mana kita tahu kalau klaster pastilah orang-orang yang juga tidak sembarangan begitu ya Pak punya pengetahuan dan kenapa bisa ada di situ begitu Pak. Nah ini kita coba konfrontasikan kemarin pada saat Peta Isu dengan BWS dan BWS merasa tidak pernah mendapat rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Pemda terkait permohonan rekomendasi dari BWS tentang boleh tidaknya pemukiman di sana. Nah apakah Pemprov sendiri tahu tentang hal ini begitu Pak? Kalau terkait dengan izin lokasi perumahan kan memang kewenangannya di kota. Iya betul. Kita nggak tahu, saya nggak berani jawab nanti. tapi Bapak tahu nggak kalau Pemda atau Pemko itu juga berperan dalam memberikan izin terhadap permukiman itu sendiri begitu kan ya Pak? Iya. Ada satu hal juga yang mungkin jadi pertanyaan kita nih Mbak Dea. Apakah Kota Padang sudah punya RDTR? Ya, rencana detail. Rencana detail tata ruang. Karena kalau pun ada tapi tidak diperbaharui, ini kan juga bermasalah. Mungkin nanti perlu dicek lagi. Pengawasan dari Pemprov seperti apa Pak? Karena Pemprov kita kan selalu ketika kita menyusun RT RW terakhir yang baru itu kita kan juga libatkan kabupaten kota. Dalam rapat-rapat kita ingatkan juga ada beberapa kabupaten kota yang belum menuntaskan RDTR-nya. Nah, termasuk kemarin itu salah satu ada data di Kota Padang. RDTR itu kan banyak ya. Dalam satu kota itu atau kabupaten bisa ada 4 atau 3 RDTR yang harus mereka buat. Nah, kemarin itu saya ingat sekali terakhir kunjungan Menteri Pertanahan ya, Pak Nusron Wahid sebelum bencana ini ke Sumatera Barat itu sudah ada pembicaraan bersama, bahkan beliau support Sumatera Barat kalau misalnya
Kota Padang dari 4 RDTR baru selesai 2, Hmm. ada 2 lagi. Maka pembiayaan untuk yang 2 itu 1 dibiayai oleh kementerian, satu oleh Pemko. Nah, jadi semuanya itu ada data, saya nggak lupa tuh, nggak bawa datanya, tapi memang semuanya ada. Oke. Jadi harapannya ini juga menjadi sebuah pengingat ya, Pak Ade ya, agar semua pemerintah itu kembali peduli dengan itu. Kemudian ya jika ada orang yang berusaha untuk membangun sebuah perumahan dan seterusnya, memang sudah harus komit, sama-sama komit kita. Apakah kita akan membiarkan masyarakat ini terdampak ya, kehilangan harta bendanya, bahkan sampai kehilangan nyawa gara-gara kita mengakomodir sebuah kebijakan yang menguntungkan katakanlah pihak Kelompok kaum tertentu begitu ya. pihak yang pengusaha lah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti dari Pemprov juga komit ya Pak ya? Iya. Siap. Pak Ade, Pak, apakah ada Pak tanda-tanda alam yang sering diabaikan masyarakat sebelum bencana terjadi sebenarnya Pak? Ya, nah ini sebetulnya itu kan kearifan lokal. Kearifan lokal itulah yang diperkuat sebetulnya dengan edukasi, ya, peningkatan kapasitas. Nah itu sebetulnya sudah dilakukan dengan membentuk kelompok siaga bencana yang rasanya sudah lebih dari 15 tahun. Ya, KSB itulah yang bergerak di tingkat nagari sebetulnya. Ya, itu cukup efektif sebetulnya, seperti yang seputar Marapi sekarang. Itu kelompok siaga nagari itu yang piket, yang segala macam ya. Tetapi ada beberapa daerah yang jarang kena bencana, akhirnya abai. Kalau Merapi itu kan dia sering bencana. Sehingga sampai sekarang sejak Merapi erupsi, dia aktif terus. Kalau udah hujan, itu grupnya aktif itu. Dan itu artinya mereka juga KSB ini yang menangkap tanda-tanda alam tadi gitu ya Pak? Iya, itu yang harus diperkuat. Kewajiban pemerintah kan mencerdaskan masyarakat ini. Ya, nah ini yang tidak boleh abai kita. Alhamdulillah kemarin ini kan pelatihan ya Pak Sekda banyak sekali kan untuk KSB itu terus saja peningkatan kapasitas. Alhamdulillah ada manfaatnya seperti yang di Gawan itu KSB itu ya yang mengevakuasi masyarakatnya ketika tahu sungainya kering. Nah jadi di situ diajarkan di pelatihan KSB itu. Nah ini memang perlu juga kita masukkan di program ini, edukasi ini ke depan. Ini momen yang bagus sebetulnya untuk kita kembali mengingat, jangan sampai abai. Nah, seperti yang jarang bencana memang kurang aware. Ya. Jangankan yang kurang bencana, yang banyak bencana pun masih kurang aware juga. Masih bodoh amat begitu ya Pak ya. Makanya ini kesempatan kita semua untuk menyadarkan diri dan menyadarkan semua pihak bahwa membangun itu harus yang lebih baik, ya, lebih aman, lebih kuat, dan sustainable. Jadi sehingga kita menjadi bangsa yang tangguh bencana. Kan cita-cita kita itu membangun masyarakat tangguh bencana, sehingga kita bisa membangun ke depan, bukan mengurus yang ke belakang lagi. Nah ini bersama-sama kita harapkan memang masyarakat Sumatera Barat bersama perantau ya rasanya ya, potensi perantau itu luar biasa, termasuk yang di luar negeri juga. Rasanya kita menyatukan kekuatan kita untuk bangkit Sumatera Barat bangkit ya Pak Sekda. Dan ini sudah pernah kita lakukan Sumatera Barat bangkit itu pasca 2009. Cepat sekali. Dukungan Buddha Suci itu juga 2009 pertama membantu. Banyak sekali anak kita tinggal kebijakannya ini ya dari pemerintah daerah. Kalau yang akan membantu itu banyak sekali. Kita bicara berpengaruh kepada kebijakan kebijakan yang menentukan. Ya, betul. Bapak dari sisi akademisi juga begitu Pak. Sejauh ini pasti ada peta risiko bencana dan juga kajian ilmiah yang Bapak lakukan begitu. Sejauh mana kajian ilmiah itu berdampak optimal kepada kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah gitu Pak? Ya, salah satu misalnya pemetaan risiko bencana itu untuk Sumatera Barat ini kan sudah lengkap sebetulnya. Nah itu yang diakomodir menjadi rujukan di penyusunan tata ruang. Ya,
kajian risiko bencana kita itu terakhir dibantu UNDP ya. UNDP pernah bantu kita total untuk multi hazard seluruh Sumatera Barat 19 kabupaten kota. 2013 berakhirnya kalau nggak salah. Nah itu menjadi Berarti pasca gempa berarti. Iya, Pasca iya, gempa. Nah sekarang pasca banjir bandang kita harus susun lagi review risiko bencana. Nanti itu kan BNPB berkoordinasi dengan ada Pusat Vulkanologi dan Badan Geologi SDM, ada BRIN sekarang kan, ya, kan? Lembaga LIPI kan digabung dengan BRIN, kemudian ada perguruan tinggi, nanti BNPB yang akan mengkoordinir semua potensi untuk melakukan, kalau sekarang ini harus dalam kaji cepat lah ya, kaji cepat penyebab bencana ini apa, itu harus betul-betul perfect, nah, sehingga kalau penyebab bencana diketahui dengan baik, nah mitigasinya, reaksi kita itu akan baik. Sebab itu apa betul sih penyebabnya, sehingga bisa dicarikan obatnya kan itu. Nah, penyakitnya apa nih? Nah, tahu dulu penyakitnya. Tapi sudah ketemu belum Pak? Rasanya timnya Pak ini luar biasa. Saya sering diajak diskusi. Oh, banyak pakarnya, ada di kehutanan, dibantu dari belum lagi relawan drone itu, yang sangat membantu. Dari kehutanan tuh banyak sekali sekarang. Luar biasa tuh. Jadi, yang sudah terindikasi Pak penyebabnya sudah dapat? Udah ada itu di tim. Kajian-kajiannya kan memang sudah ada, tapi sebelum kita publis kan kita nggak bisa otomatis dapat data informasi ini langsung kita publis gitu. Kan ada kajian misalnya apakah memang ini, karena hati-hati juga kita kan ketika menyatakan ini nanti orang ngejar ini ternyata bukan itu. Iya betul. Katakanlah sekarang yang jadi isu itu deforestasi ya. Tapi deforestasi itu apakah benar atau tidak? Atau seperti apa kan gitu ya? Atau hanya penggiringan opini saja? Misalnya bagaimana dengan masyarakat yang menebang pohon-pohon di lereng bukit yang mereka manfaatkan untuk peladangan, itu apakah termasuk kategori deforestasi atau apa gitu ya? Berarti masih butuh kajian dalam lagi ya Pak ya? Sebetulnya ini kesempatan kita menjelaskan juga sama-sama pada publik ya. Deforestasi itu bisa yang manusia, akibat perilaku manusia ya, penebang hutan atau apakah, pokoknya perilaku manusia antropogenik itu bisa juga alami. Deforestasi alami itu misalnya letusan gunung api, kan hutannya jadi terbakar, itu deforestasi juga. Nah, ada longsor yang tadinya tebing itu hutan penuh, lalu longsor. Kalau tebing dengan pohon-pohon itu longsor kan kayu pohonnya juga ikut longsor, sehingga menjadi gundul kan, itu deforestasi juga. Dan ini sebetulnya lembaga internasional juga mengamati ini. Jadi kita juga bekerja sama dengan lembaga internasional dalam monitoring deforestasi, apakah itu akibat manusia atau memang alami. Nah itu timnya Pak Ari ini luar biasa, dia punya akses citra satelit real time. Jadi kita kemudian banyak relawan drone yang akan membuktikan kenapa dan lokasinya jelas. Jadi tidak tebak-tebakan, jadi betul-betul ilmiah dengan berbasis data ya. Dan itu dengan teknologi maju juga. Kira-kira kapan Pak bisa dipublikasi hasil investigasinya nanti Pak? Timnya akan ada timnya nanti bersama perguruan tinggi. Jangan lama Pak. Mungkin saya bisa tambahkan juga. Iya, Pak. Jadi terkait edukasi, karena saya juga di kampung saya kan kepala kaum juga ya. Jadi ketika membali tanah Pak, jadi mintuo ngecian 5 bali tanah. Dekat sungai, jam bali sungai, dekat situ. Jadi edukasi itu yang mungkin dari dulu ternyata sudah ada. Jadi kearifan lokal kita itu ternyata sudah siaga bencana juga, tanggap bencana juga. Mungkin melalui info sumber juga bisa kita gali lagi di peran kearifan lokal itu sebenarnya sudah siaga dulu. Bikin serial. Iya Pak. Nanti kan datuk-datuk akademisi begitu ya Pak ya. Jadi yang kedua tentang early warning system. Jadi sebenarnya teknologi ini bukan teknologi tinggi lagi Pak. Jadi kita bisa mendevelop sendiri.
Jadi seperti kenaikan tinggi muka air itu bisa Ya. kita pantau secara real time tanpa kita Melalui bergantung- EWS tadi. Iya, kita taruh mungkin di hulu sungai gitu ya, dan kita pantau melalui weather station kita yang ada di beberapa titik misalkan, itu bisa memberikan warning-warning tersendiri, mungkin via musala atau masjid. Saya pernah kebetulan dulu di Jepang selama 4 tahun, itu ketika hari hujan lebat Pak Adi, Ya. itu sudah ada sirine Pak. Sirine mengatakan bahwasanya ini sudah air udah naik, padahal nih masih belum hujan rintik-rintik gitu ya. Nah, udah diungsikan gitu. Early Ya. warning ya. Early warning-nya. Ya. Jadi mungkin ini yang mungkin bisa kita perbuat. Kami dari perguruan tinggi akan juga siap membantu nih. Dari Melakukan Pemprov, riset. riset, bukan riset lagi, harus Itu implementasi. implementasi. Risetnya tuh Risetnya banyak. ada. Harusnya Ada TTG ya, Pak ya? Ya, TTG lagi. Implementasi. Termasuk teknologi-teknologi pendukung lain, Iya. teknologi filtrasi air tanpa listrik, kemudian teknologi-teknologi sanitasi yang bisa mengolah sanitasi kita lebih baik lagi, dan pemasangan secara cepat dan tahan lama itu mungkin bisa kita lakukan bersama. Oke. Jadi warning system itu ketika kita bangun warning system tsunami misalnya di Sumatera Barat 2007, itu kan teknologinya Dari luar semua. masih rumit Ya, ya. rumit. Sekarang teknologinya sudah di depan mata. Depan mata. Apa lagi yang kurang, Pak? Tinggal men-trigger saja. Men-trigger. Ya, seperti di Marapi itu, ya walaupun BNPB bangun juga warning system sudah ada terpasang bersama Sirina itu ya, Iya, dengan sensor macam-macam. Masyarakat tuh dengan dukungan perantau Iya. itu juga membuat tight gate. Iya. Kemudian pasang CCTV. CCTV. Ya, Iya, betul. CCTV sekarang kan mudah sekali, perantaunya bisa nonton tuh. Bisa Iya, nonton iya. Lalu pakai solar cell. solar cell. Lalu lampunya kalau malam dia nyala sendiri. Sehingga sungai di kampung mereka itu Monitor. berantau. Monitor ya. Jadi biayanya nggak perlu lagi low dari cost. pemerintah. Iya, iya, iya. Jadi Low cost. masyarakat tuh udah swadaya sendiri karena teknologinya sudah bisa dibeli online aja, Online. mudah Iya. tinggal pasang. Ya. Itu yang Ya. mungkin kita Nah, giatkan. itu jadi sekarang warning system itu lebih sederhana lagi, Sederhana. lebih mudah, lebih murah. Betul. Nah, itu tinggal kita men-trigger Iya. bikin prototype. Itu Nah. prototype aja Pak Sekda Iya. di dalam itu untuk gunung api, Yes. untuk Nah, banjir longsor, Longsor segala seperti macam. ini. Ya. Nah, ketika kita bikin warning system untuk banjir bandang Batangkuranji 2012 itu, kita pasang CCTV misalnya di Askia kan pas di pinggir itu kita pakai CCTV. Itu teknologinya masih point to point pakai parabola kita. Pada bola ya Pak ya. Belum bisa pakai GSM Iya, ngirim iya. video zaman Sekarang itu. dari Internet of Things. Iya, Iya, sekarang iya, udah iya. 4G, udah 5G sekarang. 5G sekarang. Jadi perkembangan teknologi itu harusnya Bantu kita sama Starlink manfaatkan. juga sekarang kan. Iya, iya, iya. Jadi listrik juga solar cell, kita independen. Seperti Sirina tsunami kita itu, Ya, ya itu terbaik di Indonesia. Hmm. Makanya itu mandiri. Mandiri. Oke. Kontrolnya pakai gelombang radio, tidak Iya, bayar kan? Tidak bayar. Nah, listriknya pakai solar Solar cell, cell, gratis, mandiri. Artinya sebenarnya bencana Bisa. ini bisa diantisipasi korbannya dan Iya, dampaknya benar. lebih cepat Iya. sebelum terjadi Warning begitu. system itu. Iya, Pak. Tambahan dari Pak Denny, Pak? Oh iya, kebetulan kami kan dari Kementerian Kemendikti-Saintek ya, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tahun ini kita di Sumatera Barat khusus Sunan itu kita diamanahkan untuk mengelola 2,9 M. 2,9. Program tanggap darurat bencana ini. Oke. Dari kementerian. Dari kementerian itu belum UMP, belum Ya. PNP, belum Baitur Rahmah, Baitur Rahmah. kemudian UPI, isi Padang Panjang, Muhammad Nasir. Semuanya yang di Sumatera Barat itu melalui Kemendikti-Saintek itu diberikan dorongan untuk melakukan pengabdian tanggap bencana. Dan tahun depan 2026 ini juga ada program khusus ini. Jadi prioritas-prioritas yang pemulihan pasca bencana untuk kegiatan penelitian, Termasuk pengabdian memang penelitian ya. Saya akan dijadikan prioritas oleh Oke, Kemendikti-Saintek. Jadi penelitian untuk kebencanaan ya. Iya, untuk kebencanaan. Jadi itu menjadi mungkin arahan dari pemerintah pusat melalui Kemendikti-Saintek kepada perguruan tinggi. Bahkan perguruan tinggi yang bukan di Sumatera Barat
Yang ada yang sungguh-sungguh juga. ke sini gitu. Nah, Kebetulan saya dampingin Ya. tim UI, Pak. Ya. Universitas Indonesia 11 Maret. Kemudian ada kemarin dari Unisba dan beberapa perguruan tinggi lain juga, Undip juga. Mereka memang tulis ikhlas juga sampai berurai air mata di Salariaya itu. Dokter-dokternya itu. Ya. Jadi ini merupakan kerja bersama juga. Yang sebelumnya belum pernah. 2009 saya di sini juga. 2012 saya jadi dosen di Universitas Andalas. Belum ada program-program yang serupa seperti ini. iya, iya. Memang fokusnya. Itu bukan ada di Sumatera Barat. Itu juga ada di Di Sumatera Aceh. Utara. Ya. Kemudian ada di Aceh. Kemudian memanfaatkan ya universitas-universitas utama yang ada di provinsi tersebut. Sekarang Oke, sekarang lagi proses pengajuan untuk penelitian kan Iya. terkait Iya. kebencanaan. Oh, tahu juga Bapak. Ya kan teman-teman adik-adik. Kita masuk closing nih Pak. Siap, siap. Pak Ari, Biasa. closing statement Pak terkait sumber bangkit mungkin ada untuk Dunsana Info Sumbar. Ya, baik bahwa bencana di Sumatera Barat memang sesuatu yang harus kita sikapi secara bijaksana. Bahwa bencana banjir longsor yang terjadi hari ini pasti tidak ada yang menginginkannya, juga tidak ada yang bisa menduga seperti apa. Nah, yang penting buat kita sekarang adalah bagaimana membangun kembali semangat untuk bangkit di masyarakat Sumatera Barat. Ya. Tentunya mesti ada kolaborasi, ada pemerintah, ada masyarakat, ada lembaga-lembaga kemasyarakatan, ada Tinggi, pakar. perguruan tinggi, ada dunia usaha, semuanya kita saling mendukung supaya Sumbar kembali bangkit. Bahwa memang tidak bisa dalam waktu yang sesaat, bim sana bim, karena Berproses. kerusakan yang terjadi ini luar biasa, yang tidak bisa, ya mungkin orang berpikir kayaknya banjir itu biasa ya. Kalau banjir di DKI mungkin beda ya dengan Di banjir air saja kan. di air Sama saja. sampah. Air saja yang tergenang begini ya Pak. Sampah. Kalau kita kan dengan materialnya Material sekalian. itu berat. Bahkan ada kayu-kayu itu, kalau saya lihat terakhir itu kayu-kayu itu sama akar-akarnya yang terbawa. Iya. Ya, kan luar biasa. Nah, tentu pesannya kepada masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah akan tetap berupaya agar masyarakat ini keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Nah, jadi masyarakat bersama pemerintah, bersama seluruh komponen bangsa, masyarakat Sumatera Barat, mari bersama-sama menuju Sumbar Barat. Masya Allah. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Dendi, dan Pak Adet Sumbar bangkit gitu ya. Ya, Sumbar Hadir. bangkit. Wah. Sumbar bangkit. sudah hadir di Peta Isu. Terima kasih Ya, banyak ya. Bapak-Bapak. Baik, Dunsana, bencana mungkin datang dari alam, tapi dampaknya sangat ditentukan dengan cara dan oleh kita bersiap dan bangkit. Tanggap darurat boleh berakhir, namun tanggung jawab untuk memulihkan kehidupan tidak boleh berhenti. Sumatera Barat hidup di wilayah yang tidak pernah sepenuhnya aman, tapi bukan berarti harus menjadi korban. Bangkit pasca bencana bukan hanya soal membangun kembali rumah dan jalan, tapi juga membangun kesadaran, keberanian berubah, keberpihakan kepada keselamatan, karena sejatinya ketangguhan bukan tentang seberapa kita jatuh, tetapi seberapa siap kita berdiri kembali. Saya Febri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari, Luar biasa. Terakhirnya itu. Pak Dendi.